dalam Islam jelas. Ya, apa kata Rasulullah? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Para sahabat bertanya, mahya aba ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mau itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Waman ato'ani daholal jannah. Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Waman asoni, dan siapa yang tidak taat kepadaku pakod aba, mereka itulah yang menolak surga. Ingat, jaga lidahmu RK. Kita berdiskusi baik-baik, jangan kemana-mana. Kau pikir gua nggak kenal orang yang kau temui itu? Gua kenal. Ya, jangan pamer jenderal. Kita kenal sama-sama jenderal. Jangan begitu kau. Ya. Kalau gua mau melacak kamu, gua bisa. Tapi diskusi baik-baik. Jaminan keselamatan. Sekarang di mana? Di mana ayatnya kalau Yesus naik ke sorga? Di mana? Tidak pernah ada ayatnya Yesus naik ke sorga. Ini ayat yang kau bawa tadi malam. Kita lihat. Mana ada Yesus masuk ke sorga, apa naik ke sorga? Itu ayat pembohong. Nah ini kan, sekarang saya tanya RK, ini terjemahan Gabrul Alkitabmu. Gua tanya Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Sekarang kita lihat dalam bahasa Yunaninya. Gua tanya nih sama lu, kenapa uranon yang pertama diterjemahkan langit? Lah, ketika uranon di diksi yang terakhir ini, kenapa? Nih ya. Uranon diksi yang terakhir kenapa jadi sorga? Sorga dalam bahasa Yunani itu paradisos. Jeder kon. Kalah debat, kalah PK. Kita diskusi baik-baik. Kalau ada apa-apa dengan gua, dengan hukum lu nanti merajuk. Kalah debat, kalah PK. Jeder kon. Jangan begitu ya. Belum apa-apa Nandar sudah baper. Jangan dia. Belum apa-apa bilang mulai ngancam-ngancam RK, saya lacak kamu ini. Ini diskusi-diskusi seperti ini ya, yang memang kami mempertaruhkan apa-apa. Nandar ini belum apa-apa udah mau lacak orang. Nandar itu mental tempe namanya. Kalau nggak sanggup diskusi, jangan kau ngancam-ngancam orang. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam melacak, gitu. Belum apa-apa, kamu udah mau melacak orang. Tapi dia berani tuh ngomong Yesus berdosa. Berani. Ada nggak saya bilang, Nandar, kau bilang Yesus berdosa, kamu penistaan, saya lacak kamu? Nggak ada Nandar, karena mental saya bukan mental tempe kayak kau. Ini pakai rok Nandar, kalau diskusi udah kayak gitu, pakai rok saja, jangan jadi laki-laki. Perhatikan, saya bantah dalil kamu. Ya, di sini kamu mengatakan bahwa Yesus berdosa, tetapi kesaksian Alkitab mengatakan Yesus tidak berdosa. 1 Yohanes 3 ayat 5 mengatakan, dan kamu tahu bahwa ia, Yesus, telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, ya, dan di dalam dia tidak ada dosa sama sekali. Ya, Nanda, di dalam dia tidak ada dosa sama sekali. Kemudian dalil yang kau pakai nih, makanya baca Alkitab itu kontekstual, bukan turun celana turun ayat, bukan. Lukas 15 itu berbicara perumpamaan, berarti umpama, bukan Yesus berdosa, tetapi perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang, yang menjauhkan diri daripada Bapa, dia datang kembali. Jadi Yesus mengumpamakan dia datang kepada Bapa, lalu anak itu bilang apa? Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Itu sebuah, bukan Yesus yang berdosa lalu bukan. Makanya baca ayatnya sesuai konteks. Nah, kemudian ketiga Nandar, perhatikan Nandar, di situ mengatakan jannah. Jannah itu apa? Kebun. Sampai detik ini kau tidak bisa membuktikan jannah itu surga. Jannah itu kebun, taman. Jadi saya ingatkan Nandar, kepada kamu Nandar ya,
Diskusi itu laki-laki, bukan diskusi itu ya dikit-dikit ancam, dikit-dikit ancam, dikit-dikit lacak. Saya mohon dengan hormat Nanda, ini mental-mental yang nggak bagus dalam dialog nih Nanda. Saya minta dengan hormat, kamu bertindaklah sebagai laki-laki. Bisa kan Nanda kau bertindak sebagai laki-laki? Jangan dikit-dikit lacak, lacak RK, lacak RK, lacak RK. Ada apa kamu Nanda? Mental kamu seperti itu kah Nanda? Teman-teman jangan kalah PK, nanti dia framing saya teman. Jangan kalah PK, teman-teman gaskan, ini nanti dia framing saya, bahaya nih orang nih. Nanda, kamu buktikan kepada saya kalau itu jannah. Jannah itu adalah surga Nanda. Ya, kemudian poin berikutnya Nanda ya, saya minta kamu tunjukkan ya, kamu lanjutkan kemarin pertanyaan saya yang belum kamu jawab. Ya, di dalam hadis yang saya bawakan tadi malam, kaki Allah itu di neraka. Hadis yang saya bawa tadi malam itu, kaki Allah di neraka. Lalu neraka mengatakan, cukup, cukup, cukup. Tolong Nandar, saya minta dengan hormat, kau jelaskan dulu hadis yang saya bawakan tadi malam yang tidak kau jawab sama sekali. Kenapa kaki Allah bisa di neraka? Bisa kau jawab itu Nandar? Bisa kau jawab? Macet dia teman. Nandar, saya minta dengan hormat ya, saya minta dengan hormat ya, dengan segala hormat ya, tolong kamu kalau diskusi itu laki-laki ya, kalau kami bilang harga diri harga mati ya, jadi saya minta dengan hormat dengan kamu kalau diskusi laki-laki jangan mental tempe, dikit-dikit lacak-lacak, paham Nandar? Kalah debat, kalah PK. Jadi gini ya, jadi yang kita bahas ini keselamatan, tapi larinya kemana-mana gitu loh. Oke, terima. Mau lanjut gak? Makanya harus fokus. Yang kita bahas ini jaminan keselamatan, tapi menghujat ke sana, menghujat ke sini. Ditanya apa pengertian sorga? Sorga itu dari bahasa Sangsekerta, namanya arah atau jalan, kok malah kemana-mana nih. Jelas-jelas Yesus mengatakan aku berdosa kepada Bapa. Oh, dibilangnya perumpamaan. Di ayat lain di dalam 1 Yohanes itu, menurut 1 Yohanes itu Yahudi itu yang ngomong. Bukan Yesus yang mengatakan, tapi Yesus sendiri yang mengatakan kalau dia berdosa, jederkon. Nah, saya tunjukkan. Kamu menggunakan literasi yang lain kalau Yesus tidak berdosa. Menurut Onkelos, Yesus itu dibakar di dalam kotoran di neraka, kotoran tai manusia. Ini ada datanya kalau saya, ya. Nih, lihat RK. Siapa yang membangkitkan Yesus? Ternyata yang membangkitkan Yesus adalah Onkelos. Nih, ya. Jadi kata siapa Yesus tidak berdosa? Ini menurut orang Yahudi. Kamu menurut literasi perkataan orang lain, maka saya juga akan menggunakan literasi orang lain yang mana ini diakui di dalam Gitun 57a. Ini di dalam Torah CBLP. Lu bisa bahasa Inggris enggak? Onkelos, diam. Onkelos, then when raised Jesus the Nazarene from the grave. Ternyata yang membangkitkan Yesus dari kubur itu bukan Bapa di sorga, tetapi siapa? Onkelos, ya. Dan Yesus itu dihukum di mana? Dihukum di dalam kotoran manusia di neraka. Ini loh, lu baca. Ya, there were you sick, ini jelas. Bahkan kalau kita lihat di atasnya, Yesus itu dibakar di kotoran manusia. Nih, apa lu ngerti nggak ini apa nih? In boiling cement. Yesus dibakar di dalam neraka, di dalam kotoran manusia, in boiling cement. Jederwan. Jadi gua kalau lu berbicara kasar, gue juga bisa. Yesus masuk neraka dan Yesus dibakar dengan kotoran manusia di dalam neraka jahanam itu. Ini menurut Yahudi, ya. Ini menurut Yahudi. Nah, ini menurut Yahudi loh. Di dalam Sefer, di dalam Torah CBLP, Yesus dibakar di dalam neraka. Kalau gua bisa berkata jahat, gua bisa sebetulnya. Maksud saya, kita bahas diskusi tentang konsepsi keselamatan dalam Islam dan Kristen.
Nah, pertanyaan saya nggak dijawab, kenapa nih? Saya tanya sekarang. Jangan kabur kau. Nih, ini pertanyaan saya. Di mana Yesus terangkat ke sorga, saya tanya. Kenapa diksi dan kata yang sama itu diterjemahkannya berbeda? Di dalam bahasa Yunaninya uranon, di sini kenapa sorga? Terus diksi yang pertama uranon, itu kenapa diterjemahkan langit? Nah, ini uranon yang pertama kenapa langit? KPR 1 nomor ke berapa ini? Nomor 11. Itu yang harusnya kau jawab. Bukan malah lari kemana-mana. Ceder kon. Begitu. Ya. Selama ini gua nggak ada masalah sama lu, tapi yang kita bahas apa, itulah yang kita bahas. Tema apa yang kita bahas, itulah yang kita bahas. Lari kemana-mana. Ceder kon. Kak Irma, makasih. Tuh, udah Kak Irma hadir kon. Bubu kau. Nih, saya tunjukkan RK, ya. Oke. Saya tunjukkan ke si RK nih, teman-teman, ya. Nah, sorga itu adalah paradaisos. Ya, teman-teman ya. Yunani paradaisos, Indonesianya sorga. Nah, sekarang saya tanya, di dalam KPR 1 nomor 11 ada enggak kata paradaisos di situ? Yesus tidak pernah naik ke sorga. Yesus itu hanya tergantung di langit kedua. Ceder kan. Terus pertanyaan kedua, perhatikan. Ya, pertanyaan kedua saya tolong jawab. Matius 5 nomor 20. Matius 5 nomor 20. Ya, kata Yesus, orang yang lebih benar agamanya daripada Yahudi, dia yang masuk surga. Sekarang saya tanya ini. Ya. Apa agama yang lebih benar daripada agama Yahudi? Jawab. Yang bisa menyebabkan kamu masuk ke dalam surga. Kalah debat, kalah PK. Makanya diskusi slow, jangan menghina, jangan kemana-mana. Ceder kon, kalah debat, kalah PK, pupuk. Dasar boti. Si Eka boti. Suka sama si Jonggi. Sabar Anda, sabar. Iya, silahkan. Itu tadi Lukas berapa kebenaran itu? Aduh. Lukas berapa tadi itu? Yang mana sih, lu nanya apa? Yang jikalau oh, itu. Matius 5 nomor 20. Matius 5 nomor 20. Oke. Matius 5 nomor 20 ya. Oke, ya. Saya pencet dulu. Matius 5:20 ya. Oke, saya catat. Ya. Ini nadar. Oke, pencet. Ya sudah ini. Gimana sih? Dari tadi ulang dulu sudah. lah, ulang dulu. Aduh. Juga. Sudah ada belum? Nah, udah. Nah, ini baru manusia asli. Oke, silakan. Kalau tadi bukan manusia asli, ada suara tapi nggak ada wujudnya gitu. Nah, itu kamu udah mengarah kemana-mana nih. Silakan, ayo. Ya, saya nggak suka lo nanti kamu bawa. Iya, udah terima. Silakan. Serius saya nggak suka lo nanti. Udah terima. Udah diam. Ya. Nandar kamu membawa dalil ya dalam Targum Onkelos ya. Itu pandangan orang. Tetapi saya ingin menguji pandangan itu ya, meskipun Yahudi sekalian, saya ingin menguji pandangan itu. Siapapun orang Yahudi yang menonton live saya ini ya, ketika mengatakan Yesus di ini, saya ingin menguji pandangan itu. Ujian saya gini ya, ketika kamu mengatakan Yesus itu di neraka lalu disiksa dan lain-lain, pertanyaan saya gini, adakah orang yang mengajarkan kasih yang sama seperti Yesus ya, sehingga dia harus disiksa? Jeder. Yesus mengajarkan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, kasihilah musuhmu ya, pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kananmu. Adakah orang yang mengajarkan kasih sama seperti Yesus Kristus sehingga dia harus disiksa di neraka?
Yang harus dan wajib disiksa di neraka itu adalah ketika anak berapa tahun dinikahi. Itu wajib. Bibi kandungnya dinikahi. Itu wajib. Wajib nggak dihukum? Ya, tanyakanlah kepada angin yang bergoyang. Hembusan angin yang bergoyang. Kemudian, Nandar, poin berikutnya, Nandar. Alkitab sudah mencatat 1 Yohanes 3:5, di dalam dirinya tidak ada dosa sama sekali. Saya ingin bertanya kepada kamu, Nandar. Pertanyaan saya simpel. Di mana di dalam Alkitab Yesus mengaku dirinya berdosa? Tadi saya sudah bantah, perumpamaan anak yang hilang itu bukan Yesus berdosa, tetapi Yesus memberikan perumpamaan bagi manusia-manusia yang ketika berdosa dia harus datang kepada Bapa. Itu. Ya, jadi itu pertanyaannya. Oh, makasih ya. Aku dapat dari amangku ini ya, dapat 7777 Nandar di TF. Kamu jawab tuh Nandar, ya. Kemudian poin berikutnya, Nandar, ya. Kamu bilang di dalam paradiso. Ini perkataan Yesus sendiri kan, Lukas 23 ayat 43. Yesus menjanjikan apa? Paradiso, surga. Yesus menjanjikan surga, bukan kebun yang dijanjikan Yesus. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu dan setiap orang tidak akan binasa. Ya, itu kata Yesus. Yesus membuktikan kematian lewat kebangkitan, itu dia buktikan, Anda. Sekarang gini, pertanyaan saya yang berikut, kau catat nggak pertanyaan saya, Nandar? Nandar, kau catat nggak pertanyaan saya? Pertanyaan saya gini, berikutnya. Siapa orang yang mengalami kematian, lalu saat dia mengalami kematian itu, dia mengatakan bahwa ya orang Kristen masuk neraka? Siapa? Yang mengalami kematian lalu dia bangkit, lalu dia memproklamirkan, lalu dia bilang, orang Kristen ketika saya mengalami mati, dia ada di neraka. Siapa itu? Coba jawab. Jangankan itu, Nandar. Kau lihat baik-baik ini, Nandar. Bukhari 4471, Nandar. Kau perhatikan. Ya. Di mana ya hadis ini mengatakan bersifatnya, apakah sudah penuh neraka jahanam? Bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah Ta'ala meletakkan kakinya di atasnya. Kemudian neraka itu berkata, cukup. Pertanyaan saya, Nandar. 4 pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kenapa kaki Allah bisa di neraka? Bukankah Allah ada di jannah? Kenapa kaki Allah di neraka? Nandar, saya minta dengan hormat, kamu bantah dalil-dalil saya, kamu catat gak? Catat gak dalil-dalilnya? Kalau debat itu dicatat, kayak saya ini dicatat, Nandar nih, saya catat. Oh, saya lupa ya, nanti habis ini Matius 5 ayat 20 saya akan bantah ya. Kamu catat kayak saya, jangan gini, Cece, Nandar udah disupport sama si Irma. Irma mau dipoligami, asalkan cukup duduk, tenang, doakan suami, lalu boleh dong. Irma mau nggak, Irma? Kang Nandar udah mau tuh, Irma. Kalah debat, kalah PK, RK, ayo terima. Yes. Nandar ya. Segala hujatan Kristen terhadap Islam itu berbalik kepada diri mereka sendiri. Terima, takut kau. Terima. Kamu jangan fitnah saya lah. Udah ya. Terima. Kalau debat bilang hujat. Ya udah terima. Ya teman-teman, kata si RK yang menikahi usia 3 tahun masuk neraka. Kita lihat nih. Ternyata nenek moyang Yesus kalau begitu masuk neraka. Saya bacakan nih. Ini dalam Sefer Beresit, Verek Esrim, Hames, Misfar Esrim. Ishak ben Arbaim sana bekah to etribka bat betwel haarami mi padan aram ahot laban haarami lole isa. Kita lihat teman-teman ya. Ini dalam bahasa Inggrisnya ya.
Thus Isaac was then 37 years old. At this period Rivka was born, and he waited until she was fit for marriage 3 years and then married her. Jederkon. Ternyata nenek moyang Yesus menikahi Ribka pada usia 30 tahun. Pada usia 3 tahun ini loh. Ya, ketampol lo ya. Si RK minta, Nandar, di mana Yesus berdosa? Banyak dosa Yesus. Dosa Yesus yang pertama adalah maling keledai nggak dibalikin. Ya, kita lihat nih, Matius 21 nomor 1 sampai 11. Yesus maling keledai tapi nggak dibalikin itu keledai. Dosa besar itu. Dosa kedua Yesus mana, Bang? Saya tunjukkan. Ya, dosa kedua Yesus berdusta. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Sekarang saya tanya, ini dalam kitab Taurat mana ada tulisan begini? Ternyata ini tertulisnya bukan di dalam Torah, tetapi di dalam Mazmur. Sejak kapan Mazmur itu adalah Torah? Oke. Menurut Bibelmu, Yesus masuk neraka. Ada ayatnya. Ini menurut Bibelmu ya. Saya tunjukkan nih. Jahil. Nah, nih. Ya, ini kata Yesus nih. Matius 5:22. Yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bang Brewok, terima kasih. Ternyata di dalam Matius 5 nomor 22, siapa yang berkata kepada orang lain bodoh masuk neraka? Apakah Yesus pernah mengatakan orang lain bodoh? Kita lihat, bodoh, ya kan? Apa yang dikatakan Yesus? Hai kamu orang bodoh. Ternyata siapa yang mengatakan orang lain bodoh di dalam Matius 5 ayat ke berapa tadi? Itu adalah masuk neraka. Ternyata Yesus yang masuk neraka. Matius 23 nomor 17, hai kamu orang-orang bodoh. Yang menyebut orang-orang lain jahil itu adalah Yesus. Ternyata Yesus masuk neraka. Ya, ini RK. Nih, jahil. Nih. Matius 5 nomor 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata bodoh, jahil itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya bodoh, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ternyata Yesus yang menyebut orang lain bodoh dan Yesus masuk neraka. Jeder kan? Kenapa pertanyaan saya tidak kau jawab? Matius 5:20. Apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi yang bisa menyebabkan kita masuk ke sorga? Apa? Yang saya tanya, di mana Yesus naik ke Firdaus? Karena semua ayat Alkitab yang mengatakan Yesus naik ke sorga itu dari Uranon, bukan Firdaus. Jederkon. Tanya bapak-bapak gerejamu, tanya ke ini parokimu, uskupmu, kardinalmu, tanya di mana di dalam ayat Bibelmu ada ayat Yesus naik ke sorga Firdaus? Di mana? Di mana ayat di dalam original teksmu ada ayat Bible Yesus naik ke Paradisos? Semua ayat yang mengatakan Yesus naik ke sorga itu diterjemahkan dari Uranon. Uranon itu langit. KPR 1 nomor 11. Jederkan. Yang ditanya apa aja, malah nanya tentang Yahudi. Orang Yahudi, buktikan gua bukan orang Yahudi. Ternyata menurut ayat Bibelmu Yesus masuk neraka. Itu ada yang begitu. Sekarang yang menyebut orang lain bodoh siapa? Yesus. Yesus mengatakan siapa yang menyebut orang lain bodoh maka masuk neraka. Ditanya apa? Jawab, orang yang menikahi anak 6 tahun masuk neraka. Ternyata nenek moyang Yesus itu masuk neraka menurutmu karena dia menikahi Ribka pada usia 3 tahun. Di dalam Torah di dalam Torah Semiktab, Sefer Beresit, Verek Esrim, Vehames, Mismar Esrim. Jederkon. Aduh. Bobok. Kau kalau debat kalau PK kau. Oh, baru menang PK sekali aja sudah sombong. Nandar, nanti yang Udah. Baru menang PK sekali udah sombong minta ampun. Oke, pencet. Pencet, jangan bohong. Ya, silahkan. Jangan hina Nandar. Nanti yang level 43 ku datang, kau pucat pasi. Level 43, level 50 datang ke sini, kau pucat nanti. Udah langsung aja. Diam, kamu bilang Ribka ya. Saya kasih bantahan nih Nandar ya.
Nah, bantahannya apa nih? Bantahan dalilnya. Makanya itu tuduhan kau itu tuduhan absurd, blunder. Kejadian 24 ayat 13. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuanku duduk di kota ini datang keluar untuk menimba air. Ini Ribka. Ya, sekarang Nandar, anak 3 tahun mana yang bisa Nandar, kamu kena pelanggaran, ulang dulu Nandar. Kamu keluar dulu. Belum apa-apa udah kena pelanggaran. Jangan main report lah. Gua di report nih sampai 3 reportan nih. Enggak, mulut kamu enggak jaga. Loh, kok nggak jaga? Aku kan menyampaikan apa yang tertulis. Berarti memang Alkitab ini harus nggak terjaga ya mulutnya ini Alkitab. Enggak, kamu Udah. Gini aja Reka ya. Sabar dulu, jangan nangis, jangan. Waktu aku sampai jam 10.25 ya, jadi kita closing aja karena aku mau jemput anakku. Ya. Jadi kamu 10 menit kamu tanggapi dan closing, nanti aku closing terakhir. Kabur. Kok kabur, kan sudah di awal gua bilang 9:30 gua mau jemput anak gua. Gimana sih? Siapa? Anaknya nama Irma enggak? Iya. Iya katanya. Iya katanya. Anjay. Buruan. Anaknya nama Irma katanya. Iya katanya. Iya lagi. Udah buruan ah. Itu aja lu ah. Ini jadi sabar. Ini gimana nih? Iya, lu 10 menit, 5 menit menanggapi, 5 menit closing. Karena gua mau jemput anak gua. Berarti ini gua tanggapi dulu. Iya, tanggapi 5 menit, kemudian 10 menit 5 menit berikutnya lu closing. Setelah itu gua closing 5 menit. Ini gua tanggapi, lu closing, gua closing gitu aja. Lu kan yang gua awal, gua duluan, lu habis itu gua yang di akhir. Iya wes ya. Makanya kamu gimana sih, lemot banget. Silakan. Ya, Nanda, tadi kau bilang Ribka kan? Nih, kau perhatikan baik-baik. Belum apa-apa udah kabur dia. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Kejadian 24 ayat 13. Nih, perhatikan. Ya. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar dan menimba air. Nanda, ini konteks di mana kau bilang Ribka itu menikah di usia 3 tahun. Sekarang pertanyaan logikanya saya kepada Anda ya. Ya, pertanyaan logika. Di mana anak usia 3 tahun itu bisa timba air kayak gitu? Situasi sumur yang begitu dalam itu kenapa bisa ditimba? Kemudian Nandar, perhatikan baik-baik nih Nandar. Nafasnya nggak beraturan. Nandar, nafasmu nggak beraturan. Tutup pikmu, ketahuan banget kau gugup. Ribka, ini kejadian 24 ayat 64. Ribka juga melayangkan pandangannya dan ketika dilihat Ishak, turunlah ia dari atas untanya. Anak 3 tahun naik unta, melakukan perjalanan jauh. Saya tanya, anak 3 tahun melakukan perjalanan jauh naik unta gimana? Mental semua argumentasi kamu. Kemudian Nandar, saya jawab lagi pertanyaan kamu. Agama mana yang paling benar? Di sini nggak sebut agama Nandar. Di sini dia menggunakan bahasa aslinya di kayu sune. Di kayu sune ini bukan agama Nandar. Nih, ya. Bukan. Ya, di kayu sune ini bukan agama Nandar. Ya, jadi kalau aku bicara agama, ya, di situ bukan agama dan Yahudi pun bukan agama. Itu salah satu dari ke-12 suku Bani Israel. Ya, di kayu sune dia menggunakan dalam Matius 5 ayat 20 di kayu sune. Di kayu sune bukan agama. Dan saya minta dengan hormat Anda, bukan Islam yang dimaksudkan dalam Matius 5 ayat 20, bukan. Karena tidak tertulis kata Islam. Kenapa sih kalian suka banget ngemis-ngemis di Bible? Hah? Kenapa sih suka banget ngemis-ngemis di Bible gitu? Kasihan untuk membenarkan argumentasi. Kasihan Nandar, malu Nandar, malu. Kalau saya malu sekali Nandar, serius. Saya nggak pernah mengemis-ngemis di kitab kamu untuk membenarkan Alkitab saya, nggak mau saya Nandar. Ya, jadi semua pertanyaan kamu sudah saya bantah. Ya, sekarang kamu belum jawab pertanyaan saya, kenapa kaki Allah bisa di neraka?
Kamu belum jawab pertanyaan saya tuh. Saya kejar dari awal. Di mana Muhammad itu di surga, bukan di jannah. Kenapa kaki Allah bisa di neraka, Nandar? Itu pertanyaan saya yang belum kau jawab. Kemudian, Nandar, hadis Bukhari 2548, Nandar. Nih, Sahih ya. Mengatakan, ya, hai Bani Abdul Manaf, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Abdul Muttalib, Rasulullah berkata, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Lalu wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku kamu dari hartaku. Sesungguhnya aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di dalam hadapan Allah. Jeder kawan. Kamu bilang Muhammad memberi syafaat. Kenapa Muhammad tidak bisa membela kalian sedikit pun di hadapan Allah? Bahkan putri Muhammad saja kata dalam hadis itu tidak dapat membela hadis sedikit pun di hadapan Allah. Saya minta dengan hormat Anda. Nih, saya bantah argumentasi kamu, Nanda. Kalau Yesus berdosa, di mana ayat Alkitab Yesus mengaku dirinya berdosa? Bahkan sebaliknya, Yesus memberi ampun. Pulanglah dan janganlah berbuat dosa lagi. Dosamu telah diampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gak ada Yesus bilang, ya Tuhan ampunilah saya, ya Tuhan ampunilah saya sudah berdosa. Gak kayak situ. Di ujung pengakhir gara-gara kena racun, bilang apa? Minta ampun gak? Nandar, aduh makasih ya. Jelas ya Nandar ya. Jadi saya minta dengan hormat kamu jawab kenapa kaki Allah di neraka. Bukhari 2548, kenapa Muhammad tidak bisa membela kalian sedikit pun di hadapan Allah? Saya minta dengan hormat Saudara Endang Sunandar. Endang Sunandar. Nih Nandar. Nandar, sabar. Sabar Nandar, nih. Kamu maaf. Kalau dibilang biasa, semua kebutuhan di rumah itu dipenuhi. Anjay. Lagi terbayang Irma lagi di bawah. Si Irma lagi di bawah gitu. Anjay. Irma lagi dampingi dia di situ loh. Cece yang di backing sama Irma, Cece asik. Oke, waktu habis Erka. Oke. Cece kalah debat. Cece kalah PK. Udah diam. Lu diam. Malu dia. Sakit deh. Salah tingkah dia. Baik. Nah, inilah kebohongan si RK ini memang goblok, minta ampun ya. Terima RK. Memang teman-teman perhatikan ya, si RK bahwa ini kena tampol si RK. Nih, pada saat itu sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Closing ya Nanda, itu closing ya. Kabur dia ya. Saudara Abraham buyungnya di bawahnya, di atas bahunya, jeder kon. Ternyata dia masih di pinggul. Makanya kenapa Ribka itu kan, Ribka masih kecil, makanya dibawa di atas bahunya babysitternya. Yang mengatakan Ribka menikah usia 3 tahun itu bukan saya, Rabi yang Yahudi yang sangat otoritatif di dalam Sefer Beresit Perek Esrim Vehames Mispar Esrim. Ternyata kalau Anda mengatakan yang menikahi anak kecil itu masuk neraka, ternyata nenek moyang Yesus itu masuk neraka berarti karena dia menikahi anak kecil. 3 years and married her, jeder kan, bobok. Yang kedua, RK. Ya, Nabi Muhammad itu adalah orang yang pertama kali masuk surga. Yesusmu itu nggak bakal masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Bahkan salah satu fase di akhir zaman ketika kata siapa Rasulullah tidak membela?
pada saat akhir zaman, pada saat hari kiamat, di padang mahsyar di Yerusalem baru, semua orang berbondong-bondong kepada Adam, kepada Noah, kepada Abraham, bahkan kepada Yesus. Yesus nggak sanggup menolong. Lalu tiba-tiba mereka, kata Yesus, pergilah kepada Ahmad, pergilah kepada Muhammad. Maka disitulah Nabi Muhammad sebagai juru selamat besar, di mana Rasulullah SAW itu sebagai apa? Syafaatul uzma, pemberi syafaat besar. Bahkan yang mengikuti Rasulullah itu adalah orang yang masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, gitu loh. Sedangkan Yesus, dosa Yesus tuh banyak. Mencuri keledai gak dibalikin, berdosa. Ya, Yesus mencuri keledai gak dibalikin, berdosa. Kemudian Yesus memporak-porandakan dagangan orang, Yesus berdosa. Yesus berbohong, bukankah ada di dalam kitab Taurat kamu adalah Allah. Ternyata Yesus berbohong karena itu tidak pernah tertulis dalam Torah. Yang kedua, berikutnya Yesus masuk neraka. Siapa yang berkata bodoh kepada saudaranya masuk neraka. Ternyata Yesus sendiri yang bilang orang lain bodoh. Berarti simpulannya Yesus masuk neraka kalau begitu. Nangis RK, bobok. Nah, teman-teman, ya, Yesus mengatakan orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang masuk Islam. Karena kebenaran yang hakiki, kata Yesus, yaitu Islam. Di mana ayatnya? Saya tunjukkan. Sebelum ke situ ya, waktunya cepat banget. Saya dari perspektif Islam dulu nih. Orang pertama yang masuk surga. Ini RK ya. Ini kalau gua mau pakai data. Mana nih? Sorry. Waduh, waktunya ya. Ingat, ini closing. Iya, closing. Nih, RK perhatikan ya. Kaki Allah di mana? Iya, kaki. Allah itu nggak punya kaki seperti yang kau bilang, itu kiasan, makna alegori. Sebenarnya ini waktu gua alegori. Ya, itu makna alegori, bukan karena Allah tidak punya kaki seperti kakinya kita, gitu kan. Nih, perhatikan ya. Jadi Yesusmu itu nggak bakal masuk surga kalau Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga terlebih dahulu. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannati yaumul qiyamah fa astaftihu fayaqul hajin man anta fa aqul Muhammad fayaqul bika umirtu aftahu li ahadin qablaka. Aku mendatangi pintu sorga pada hari kiamat, lalu aku minta dibukakan, maka penjaga pintu sorga berkata, siapa engkau? Lalu aku menjawab Muhammad. Lantas malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau, aku tidak akan membukakan untuk seorang pun sebelum engkau. Jadi Yesusmu itu gak bakal masuk sorga. Surga kami ini bukan seperti sorga orang kafir. Masa di sorga ada naga masuk sorga? Udah closing. Itu closing mau? Itu closing mau? Udah jangan nangis Serga, silahkan. Ternyata Yesus masuk neraka. Udah, closing gimana? Iya, saya closing. Gak berkelas sekali closing. Yesus berdosa ternyata aja. Silahkan. Nanda, saya buktikan ya. Ini Nanda, langsung saya buktikan, gak mau panjang lebar. Matius 21 di sini tentang keledai itu ya. Dan pergilah ke kampung itu, depan itu, dan situ kamu segera menemukan seekor keledai betina. Terlambat ya anak dekatnya, lepaskan keledai itu, bawalah kepadaku. Ya, di sini mana ada kata curi secara eksplisit? Mengambil barang orang yang tanpa izin mencuri. Gak ada. Di sini ada kata curi. Jangan potong. Ya. Dan jikalau orang itu menegur, katakanlah Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Bukan mencuri, Tuhan memerlukan keledai itu. Jederkan. Suri. Kemudian dia bait suci yang dihancurkan Yesus. Kenapa Yesus memporak-porandakan? Bait suci itu tempat yang sangat sakral, ya, kudus. Bahkan ada ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Ya, jadi tempat yang kudus itu kenapa dijadikan sebagai tempat jualan dan lain-lain? Karena tidak sesuai tempat, tidak sesuai lokasi. Kalau mau jual di pasar, kenapa pasar bait suci kau jadikan pasar? Yesus sebagai Tuhan, sebagai pemilik bait suci itu, dia marah. Jangan kotori bait suci itu. Jelas kan Anda? Sekarang gini,
kalau ada masjid dipakai untuk jadi jualan pasar, jual barang-barang, marah nggak imam ulama, alim ulamanya? Saya balikin, kalau masjid dijadikan pasar, gimana tuh? Pakai otak. Kemudian kau mengatakan Yesus itu Islam. Sejak kapan Yesus mengucapkan 2 kalimat syahadat? Yohanes 17 ayat 3. Jangan. Sejak kapan ada kata Muhammad di Yohanes 17 ayat 3? Yohanes 16:13. Memalukan Anda, udahlah, gak usah kamu. Terus yang satu ya, yang kamu adalah Allah tertulis dalam kitab Taurat. Yang tadi belum jawab. Kamu tanya aja kaki Allah, ya sekarang tanya Allah, kamu adalah Allah. Kenapa kamu kayak tertulis gitu? dalam kitab Taurat. Silakan. Kenapa kamu kayak gitu? Aku mengingatkan. Ini udah kalah ya. Makanya dia kayak gini. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Hebat. Satu-satunya Islam yang mengalegorikan Allahnya itu nandar. Jadi nandar mengumpamakan Allahmu, mengalegorikan Allahnya. Kamu ngerti nggak bahasa alegori? Ya. Jadi kalau bicara Allah kamu itu kan laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Tetapi bisa-bisanya si Endang Sunandar mengalegorikan Allahnya. Botol. Jangan ngambek. RK botol. Jangan, diam. Kamu kayak gak terima kekalahan, ngambek. Diam. Jangan tertegun gitu. Dikit-dikit botol, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit apalagi apa? Kamu adalah Allah tertulis dalam kitab Taurat. Dijawab. Diam. Nanti kita bahas tentang ini. Kita bahas tentang apa? Tentang keselamatan. Siapa yang sudah di surga dan siapa yang di neraka. Nandar, kau dengar baik-baik ya. Saya jawab lagi bantahan ya. Kau mengatakan Ribka dalam konteks Kejadian 28 ayat yang ke-15. Ya, sekarang gini. 1 ekor unta ya, itu minumnya harus 200 sampai 300 liter air. Lari Ya kan? Diam. Logikanya dipakai. Makanya hanya orang yang berlogika yang ngerti saya omong. 1 ekor unta itu yang minum itu unta itu 200 sampai 300 liter air. Diam, jangan potong ya. Jadi teman-teman, bayangkan anak 3 tahun ya memikul 300 liter air, itu logikanya dipakai nggak? Bahkan anak 10 tahun saja tidak bisa ya memikul 300 liter air, nggak bisa. Jadi ketika Nandar mengatakan Ribka dinikahi pada usia 3 tahun, saya membantah dengan dalil dan argumentasi anak 3 tahun tidak mungkin naik unta dan memikul 300 liter air, itu tidak mungkin. Satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah 6 tahun adalah anak 6 tahun adalah siapa? Anda, saya bantah ya. Jadi memang benar ya. Kamu mengatakan Ribka 3 tahun, saya sudah bantah dalilnya. Tidak mungkin anak 3 tahun itu ya memikul 300 liter air. Satu-satunya nabi yang menikah anak 6 tahun adalah siapa? Takbir. RK. Baca dong ayat 15-nya. Di situ masih di bawah buyungnya. Saya mau lanjut. Nanti kita lanjutkan lah malam ya. Aku mau jemput anakku ya. Irma. Ngaco. Edan memang lu. Bukan saya yang coba dibaca Kejadian 24 nomor 15. Itu masih ada babysitternya, ada buyungnya. Aduh. Gak berbobot kayaknya dah. Yang mengatakan Ribka dinikahi Ishak pada usia 3 tahun ini bukan saya. Ini dalam Torah orang Yahudi. Website resmi orang Yahudi. Ishak menikahi wanita 3 tahun. Malah dibantah katanya kata saya. Oke teman-teman,
Terima kasih yang sudah hadir. Nanti ba'da sholat duhur saya live lagi ya dengan tema yang mengguncang para otan, yaitu tema Yesus kawin.